Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran manajemen basis data. Soal yang kalian dengar adalah milik saya, Latifah Dianti. Kali ini kita akan membahas terkait database system architecture. Oke, buku yang akan kita gunakan masih tetap sama, database system konsep dari Albaham Silberstadt. Nah, ini kira-kira yang akan kita bahas. Jadi ada terkait 5 hal ini. Karena memang kalau kita bicara tentang database system architecture, itu tidak bisa terlepas dari komputer system ya. Jadi database sistemnya itu ditentukan oleh komputer sistemnya, di mana dia berjalannya. Jadi sangat terkait dengan prosesornya, dengan memori arsitekturnya, misalnya dengan networkingnya, dan juga apakah nanti akan sistemnya itu bentuknya adalah paralel atau distributif ya. Jadi database-nya itu harus memenuhi kebutuhan sistem yang kita bangun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu adalah centralized and client server system. Nah, centralized system ini secara general intinya adalah bagaimana satu atau sedikit CPU gitu ya, dan device controller lain, di sini ada disk controller, ada US controller gitu, misalnya ada graphic adapter, itu yang terhubung pada suatu bus gitu, itu bisa memiliki akses terhadap shared memory. Jadi memorinya satu tapi dibagi-bagi ke CPU dan controller yang lain. Nah, ini sistemnya bisa ada dua, ada yang single user system, ini misalnya kayak personal computer atau HP kita, misalnya atau workstation. Ini jadi intinya adalah hanya ada satu pengguna ya. Jadi cuma ada satu pengguna sehingga kita hanya butuh satu CPU, lalu hard disknya ya bisa satu atau dua ya tergantung. Dan OS-nya ini hanya untuk satu orang pengguna. Intinya kalau single user, karena namanya juga single user, jadi hanya digunakan oleh satu orang pengguna. Nah, bisa juga dia multi-user system. Jadi, disknya lebih banyak, memorinya lebih banyak, sehingga juga orangnya bisa lebih banyak dan multiple CPU, dan mungkin bisa jadi multi-user OS. Nah, ini bisa kita tetap menggunakan shared memory yang sama gitu, asal semuanya ini terhubung pada sebuah terminal gitu ya. Nah, ini namanya disebutnya sebagai server system. Jadi, sistemnya ini menangani banyak pengguna. Nah, ini ada server system yang dia melayani banyak klien. Ini kan misalnya gambarnya ada satu server nih, dia melayani banyak klien. Nah, ini disebutnya adalah client server. Ini antara server dan klien ini dihubungkan dengan network seperti itu ya. Jadi satu server bisa menangani banyak klien. Nah, client server system ini database functionality-nya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah backend ini adalah tugas utamanya adalah misalnya memanage strukturnya, lalu query evaluation, optimization, lalu concurrency control dan recovery ini dilakukan di backend-nya. Nah, ada bagian front end, ini dia menangani terkait report, menggenerate report, lalu ada SQL user interface, lalu data mining dan analisis tool juga ini ditangani oleh front end. Dan di antara front end dan back end ini ada interface-nya, yaitu adalah SQL API. Ya. Oke. Nah, ini adalah kelebihan kenapa akhirnya banyak yang menggunakan bentuknya client server system ini ya. Pertama adalah better functionality for the cost ya. Ini mungkin karena kita cukup punya satu server yang mengelola data-data yang dibutuhkan oleh multiple clients. Lalu kita juga bisa fleksibel dalam menentukan resource dan expanding facility-nya. Karena kan kita cuma punya satu nih yang dikelola ya. Nah, ini clients-nya mau di mana aja ya terserah, asal nanti dihubungkan dengan ininya, shared memorinya. Kalau dia butuhnya banyak ya kita bisa expanding facility-nya jadi lebih banyak. Misalnya asalnya kita cuma menyimpan 100 giga gitu, misalnya kita besarkan lagi 200 giga karena datanya lebih banyak, itu bisa. Lalu better use interface dan easier maintenance. Ya mungkin karena ini cuma satu yang kita kelola, maka maintenance-nya cukup satu saja. Seperti itu bagian pertama dari database system architecture. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.